Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channelnya Nicut, dimana di sini akan mereaction video-video yang ada di sosial media, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ataupun cuma hiburan belaka ya. Oke, untuk video kali ini yang pertama ini aku akan mereaction video yang dianjurkan teman nih teman aku lah gitu, dimana ini aku akan mereaction secara spontan ya, dan temani aku selalu. Oh ya, bagi teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, ini merupakan puasa hari pertama ya untuk umat muslim. Selamat berpuasa sampai ibadahnya itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang tidak melaksanakan puasa, boleh kok ikutan war takjil ya. Di kali ini aku akan mereaction video yang menurut teman-teman aku lumayan lucu ya. Nggak tahu kenapa dibilang lucu. Kali ini aku akan menontonnya ya teman-teman. Temani aku sampai selesai, oke? Pertama ini mungkin kata teman aku lucu itu karena relate dalam yang pernah aku alami ya teman-teman. Ini aku akan sedikit cerita aja ya. Waktu kerja, teman-teman masih kerja di suatu perusahaan lah gitu ya, namanya ada sip-sipan malam gitu kan. Aku itu berteman itu sama siapapun ya, dan teman aku yang cowok berinisiatif nih nganterin aku ke rumah gitu loh teman-teman. Kebetulan aku tinggalnya itu di perumahan dimana dia ternyata aku nggak tahu ini, pokoknya dia setelah kejadian ini ya, ternyata dia itu nganterin aku meminjam motor teman cowoknya juga gitu. Diantar lah ya, diantar malam-malam, udah nyampe di rumah kira-kira, pokoknya udah nyampe masuk perumahan lah gitu. Dan dia nggak tahu kenapa, nggak siapa yang bisikin ke dia itu mengasih ide cemerlang begitu, mengidekan buat aku bawa motor gitu. Dan dia ngomong gini, dia panggilnya aku itu dengan panggilan ada panggilan gitu, coba deh kamu bawa motor ini gitu. Aku bilang, kamu yakin nyuruh aku bawa motor, kataku gitu. Iya, emang kenapa gitu, nggak ada masalah kan, katanya nggak ada masalah. Dan aku bilang aku nggak bisa bawa motor, kataku. Jangankan bawa motor, bawa sepeda pun aku nggak bisa. Ibaratnya sepeda itu kan basicnya ya. Dan akhirnya teman-teman, setelah nyampe, udah hampir nyampe nih ya, dan dia turun dari motor, kayaknya dia nggak percaya sama sekali kalau aku itu nggak bisa bawa motor. Emang sih jarang wanita sekarang yang nggak bisa bawa motor gitu. Dan akhirnya dia turun dari motor ya, nggak terlalu jauh deh dari rumah aku gitu, dan aku disuruh bawa. Ya udah, dia tunjukin ini gas, ini rem, katanya gitu. Ya udah, aku cobalah karena dia maksa, aku cobalah teman-teman. Dan akhirnya aku laju, aku gas lurus saja teman-teman, nggak ada belok-beloknya. Aku nyeburlah di got dimana itu depan persis di rumah itu gitu, di rumah aku gitu, di rumah kakak aku gitu. Dan akhirnya aku kecebur di sana, dan motornya juga kecebur kan. Aku posisi keceburnya itu, tahu nggak teman-teman, aku posisi keceburnya itu kepala aku ke bawah got. Dan akhirnya aku nggak ada pergerakan, aku nggak menghiraukan, dan kayaknya aku shock. Waktu itu aku shock, aku nggak tahu apa yang terjadi diri aku gitu. Aku tegang gini aja, tangannya gini aja, dipanggil sama teman cowok aku itu, aku nggak ada nyaut katanya. Dan ini aku ceritanya itu dari teman aku itu ya. Dan akhirnya dia ngangkat, aku ngangkat. Ternyata teman-teman, aku nggak malu sih, maksudnya aku emang nggak sadar, aku bodo amat lah gitu. Dan ini aku sampai masih kesel itu kan, aku kan orangnya kalau kesel masih ada senyum-senyumnya gitu. Kamu sih nggak percaya aku kan, aku bilang aku nggak bisa bawa motor, kataku gitu kan. Kan aku nggak tahu, katanya. Aku kirain kamu bohongan, katanya. Hei, kataku, kalau aku nggak bisa, kalau aku nggak sanggup, kalau aku nggak mengetahui, kataku gitu. Dan kan katanya nggak mungkin lah kalau cewek sekarang tuh nggak bisa bawa motor gitu. Emang nggak bisa, kataku. Dan akhirnya teman-teman, di situ aku kakinya kotor. Waktu itu aku belum pakai hijab ya, maksudnya masih muda-muda lah gitu. Dan akhirnya setelah aku diangkat kayak gitu, dan
Hmm, terjadilah motornya keesokan hari otomatis ke bengkel dong. Eh, aku kan diantarin sama kakak aku ya ke tempat kerja gitu. Teman aku ternyata motornya itu motor pinjaman, aku baru tahu gitu. Dan kebetulan yang teman yang minjamin motor itu dia negur aku pagi-paginya, nggak apa-apa katanya. Apanya nggak apa-apa kataku, kalau aku kan ibaratnya itu hal begini itu aku males orang mengetahuinya kan. Dan akhirnya eh, itu kan kemarin diantarin sama itu katanya, sama teman aku yang cowok, katanya gitu. Itu pakai motor aku katanya. Terus oh ternyata motor kamu, aku ekspresnya gitu aja, sebenarnya sih malu ya. Oh itu ternyata motor kamu kataku. Iya katanya. Oh sekarang di ini katanya di bengkel katanya. Dan akhirnya aku ngubungin dong, aku hubungin ini teman aku itu kan, kamu minjem motor dia ya kataku gitu. Iya katanya. Kenapa katanya, pantasan dia tahu kataku. Di situ aku malu dan akhirnya teman-teman aku memutuskan aku harus bisa bawa motor gitu. Dan akhirnya kan aku kebetulan punya kakak cewek, di mana kakak cewek aku itu nasibnya itu sebenarnya sama kayak aku. Kita itu nggak bisa bawa motor, nggak bisa bawa sepeda pun kita nggak bisa. Pokoknya kan kalau sepeda itu kan basic banget ya buat pengendara motor ya teman-teman, nggak ada sama sekali. Dan akhirnya aku ngeliat kakak aku, dia belajar sendiri bisa ternyata teman-teman. Dia belajarnya pakai motor suaminya secara manual gitu. Dia bisa teman-teman, sampai dia bisa nganterin buat anaknya les atau kuliah, les atau keluar rumah itu teman-teman. Dan akhirnya aku belajar sama kakak aku yang cewek. Aku nggak mau belajar sama kakakku yang cowok. Kenapa? Katanya akan beda cara orang ngajar ya, orang yang bisa dari dulu bawa motor, bawa kendaraan, daripada orang yang sama-sama senasib lah gitu, yang nggak bisa bawa sepeda, bawa motor gitu. Dan akhirnya aku memutuskan teman-teman, aku berusaha aku beli motor, yaitu motor second. Aku beli motor second yang Matic teman-teman. Di situ aku memberanikan belajar naik motor dan diajarin sama kakakku yang cewek ya, dengan cara-cara dia gitu ya, cara-cara dia manual lah gitu, maksudnya membuat aku mengerti gitu. Sekitar ya lebih kurang 2 bulanan gitu aku bisa teman-teman. Akhirnya sebenarnya belum lancar banget, tapi udah bisa lah gitu. Ibaratnya buat orang menanyakan kamu bisa bawa motor apa enggak, bisa gitu. Dan akhirnya teman aku diajari dengan kayak keponakan aku itu goncengan sama aku gitu, yang satunya pergi les, aku ini gitu, aku itu harus bisa jemput kata gitu kan. Sebenarnya itu cara kakak aku ngajarin aku gitu. Dan dimana aku setiap berlatih itu teman-teman, keponakan aku yang kecil yang cewek ini dia pengen ikut gitu, pengen ikut. Dan kalian tahu keponakan aku itu orangnya melor, nempel molor dimanapun, mau berdiri mau duduk dia bisa aja tidur nyenyak. Dan akhirnya di belasaannya aku dipercaya sama kakak cewek aku menjemput keponakan aku les bahasa Inggris ke suatu inilah tempat, itulah les gitu. Dan enggak jauh-jauh banget dari rumah gitu, enggak jauh-jauh banget. Dan akhirnya aku jemput yang keponakan aku yang 5 tahun ini pengen ikut, pengen ikut. Ya udah aku ajak dong, dan dia di depan. Kalian tahu yang aku bilang, keponakan aku itu melor, nempel molor. Di setengah perjalanan dia tidurnya nyenyak banget, sampai aku pencet hidungnya sampai dia bangun, sampai dia pokoknya rada-rada kesel gitulah teman-teman. Dan akhirnya tahu nggak akhirnya kenapa? Akhirnya mau masuk ke tempat keponakan aku yang les ini, otomatis arahnya itu ke kiri, aku hidupin sen kiri dong ya. Sebenarnya biar ini aja aman aja gitu, walaupun gak ada kendaraan mana-mana pun aku gonjengin keponakan aku. Tahu nggak teman-teman, karena aku fokusnya itu ngidupin sen, aku nggak ngeliat jalan, aku serempet itu kayak trotoar jalan gitu teman-teman. Dan aku melukai keponakan aku yang 5 tahun itu, kakinya itu berdarah. Di situ aku nggak mau lagi bawa motor. Aku kayak mental aku itu kayak, karena aku nggak mau melukai orang gitu, aku takut banget melukai orang gitu, menyelakai orang gitu. Di situ aku terakhir aku memberanikan bawa motor gitu. Di sana aku nggak bawa motor lagi. Dan nasib motor aku yang aku beli itu
aku biarin kakak aku yang bawanya teman-teman. Dan itulah kayak video ini relate banget dalam hidup aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menemani aku di reaction pertama ini. Semoga kalian selalu support aku dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.